Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki pemimpin baru, lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Pilkada 2024. Pasangan ini akan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2024 di Istana Negara. Pasangan Iqbal Dinda meraup 1.163.194 suara pada Pilkada 2024. Besarnya dukungan masyarakat NTB menunjukkan besarnya harapan pada pasangan ini. Salah satu isu krusial yang harus segera dijawab yakni masalah pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sehat sangat dibutuhkan agar pembangunan ekonomi NTB tidak sekedar mengejar angka statistik. Masyarakat mengharapkan pembangunan yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Angka pertumbuhan ekonomi NTB selama ini tergolong tinggi, namun besarnya pengaruh sektor pertambangan membuat pertumbuhan ini sangat rapuh. Karena itu, pemerintahan Iqbal Dinda harus bekerja keras untuk merangsang pertumbuhan sektor ekonomi non-tambang. Tidak kalah penting, pembangunan sektor ekonomi NTB juga dituntut bisa selaras dengan penurunan angka kemiskinan. Tantangannya, saat ini angka kemiskinan di NTB masih lebih tinggi atau di atas rata-rata angka kemiskinan nasional 9,03%. Artinya, Nusa Tenggara Barat masih harus berjuang keras untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan tagline NTB Makmur Mendunia, publik ini menunggu aksi nyata Iqbal Dinda dalam membangun sektor perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan warga Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat kini sudah memiliki pemimpin baru hasil Pilkada 2024. Pasangan Iqbal Dinda akan memimpin NTB 5 tahun ke depan dan tinggal dilantik. Tapi di sini kita tidak bicara soal politik, kita bicara ekonomi. Masyarakat NTB sekarang sedang menunggu aksi nyata daripada program-program Iqbal Dinda untuk memajukan perekonomian di Nusa Tenggara Barat. Oke, untuk membahas ini di studio saya sudah bersama lalu Fahru Rozi, tim transisi Gubernur NTB yang sangat keren dan cakep. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Keren ya? Ya, Assalamualaikum. Ini kan masih sibuk, tim transisi paling sibuk ini mengantarkan dari yang lama ke yang baru ya. Ya. Sekarang masih sibuk juga? Hanya diskusi ringan-ringan Diskusi ringan ya, ngopi-ngopi ya. Ngopi-ngopi. Dan selain Bang Oji, di studio juga saya sudah bersama Bu Nur Aida Arifah Tara, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNRAM sekaligus penasihat UMKM NTB ya. Pengamat. Iya. Selamat datang di studio kami, Bu. Terima kasih. Ini udah pertama kali podcast. Pertama sini, kali. Kayaknya next akan sering-sering, Bu ya. Oh iya. Karena kita bicara ekonomi sekarang. Politik sudah selesai dulu. Iya. Iya, betul. Kita waktunya membangun kemakmuran Cukup seperti sekali 5 tahun. Sekali 5 tahun. Iya, betul. Selebihnya kita sibuk bekerja. Ya, untuk Betul. NTB makmur mendunia. Ya. Cocok NTB Mania. sekali. Tag NTB Mania. Apa? NTB Mania, makmur mendunia. Wah, mantap itu. Saya baru tahu itu. NTB Mania. Keren, singkatannya ya. Makmur mendunia. Oke, tanpa panjang-panjang kalam, Bang Oji, ya. Publik sekarang bertanya, apa sih Pak Iqbal ini jurusnya untuk memakmurkan NTB? Ya. Programnya apa saja nih? Kita pengen tahu dulu seperti apa program Pak Iqbal untuk memajukan perekonomian, pertumbuhan ekonomi di NTB. Apa strateginya? Terima kasih Bang Sirtu, Bu Dokter. Jadi paling tidak sebenarnya ada 2 isu yang
ingin kita coba untuk tuntaskan dalam pemerintahnya Pak Iqbal Dinda. Yang pertama, kita ingin berkontribusi pada isu pertumbuhan ekonomi sekitar 6-8%, atau dari sisi pertumbuhan output itu ekuivalen sekitar 8-10 triliun. Nah, ada 3 sektor yang kami duga itu bisa berkorelasi dengan isu itu. Yang pertama misalnya pada sektor pertanian agromaritim. Itu menjadi salah satu concern dari Pak Iqbal sama Bu Dinda. Karena sejauh ini misalnya di sektor kelautan kita, walaupun 58% dari wilayah kita itu adalah kelautan, tapi kontribusi secara sektoralnya itu sekitar 8 triliun, masih sekitar di bawah 7% lah. Jadi dengan luas sumber daya Laut, potensi kita yang sangat terbuka lebar, tapi kita relatif masih belum mampu untuk meningkatkan kontribusi sektor maritim pada struktur perekonomian kita. Kemudian yang kedua juga tentu nanti perkembangan di industri pengolahan yang selama memang dalam 5 tahun terakhir relatif agak melambat karena beberapa tekanan misalnya COVID dan yang sebagainya. Ada potensi kita itu nanti pertumbuhan dengan adanya industri smelter yang ada di Sumbawa Barat. Ada juga nanti pertumbuhan tambang di wilayah Dompu Bima. Tapi tentunya kita lebih berharap industri pengolahannya nanti bersumbu pada pertumbuhan komoditi strategis kita di bidang agromaritim, pertanian, perkebunan, dan kelautan. Karena yang nanti akan banyak berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, kemudian pengurangan kemiskinan nanti ketika sektor yang tumbuh itu berporos pada komoditi yang ditanam, yang dituai dan diolah oleh sebagian besar masyarakat kita. Kemudian yang ketiga juga isu yang penting itu kan sektor pariwisata. Jualan kita dengan NTB Mania itu adalah mengembangkan sektor pariwisata kita yang berkelas dunia. Kalau kita hitung di sektor pariwisata kita, nilai output kita itu kan masih kalau nggak salah itu sekitar masih di bawah 4 triliun. Agak jauh dibandingkan dengan Bali yang sudah 54 triliun. Jadi, jauh banget ya? Jauh banget. 50 sama 4 triliun. Misalnya ya, kalau PAD teman-teman di Badung itu sudah sampai di 2025 ini kan sudah di atas 10 triliun. Sedangkan kalau di NTB misalnya di kabupaten yang paling tinggi mungkin di Kota Mataram yaitu sekitar 500 sampai 600 miliar. Kalau dikumpulkan semua kabupaten kota PAD-nya masih jauh lebih tinggi. Tambah provinsinya bahkan Bu, provinsi NTB tambah PAD 10 kabupaten kota masih lebih tinggi PAD Kabupaten Badung. Karena memang sektor pariwisata itu relate sama struktur pajak dan retribusi daerah. Jadi isu kita nanti pada penataan pariwisata, kemudian pada penataan industri dan juga pada mendorong sektor agromaritim itu menjadi kata kunci kita pada menaikkan skala pertumbuhan ekonomi kita yang secara output kurang lebih sekitar 8-10 triliun. Kemudian yang kedua, di sisi yang lain, kalau tadi sisi pertumbuhan, di sisi distribusi atau pemerataannya, kita berharap kemiskinan kita ini sudah masuk bergerak ke 1 digit. Dulu ada percepatan waktu awal-awal di 2008 sampai 2018, tren pengurangan kemiskinan kita itu rata-rata 1% per tahun. Ada perlambatan memang pada tahun 2018 sampai 2023, 2024, hanya 1%, kurang 1% dalam 5 tahun. Nah, kita berharap nanti pada periode 2024 sampai 2029 kita sudah bisa masuk ke 1 digit di bawah 10%. Di bawah 10%. Tapi memang ada persoalan kita, ada perbedaan antara data makro kemiskinan yang tadi sekitar 12-13% tadi dengan data rentan miskin, hampir miskinnya. Itu yang kita kenal itu ada namanya DTKS maupun Rexolsek yang angkanya sekitar 3,7 juta. Kalau tadi ekuivalen sekitar angka 600 sampai 700 ribu penduduk miskin, sedangkan yang rentan dan hampir miskin sama miskinnya itu hampir sekitar 3,7 juta. Artinya pekerjaan kita dalam mendorong kesejahteraan warga itu juga masih menjadi PR besar di Nusa Tenggara Barat. Yang masuk kategori miskin hanya 700 ribuan, tapi yang hampir dan rentan ini juga ini yang bahaya. Jadi kalau rentan ini kan sedikit guncangan ekonomi langsung jatuh ke kemiskinan lah, gitu per definisi.
Jadi menjaga supaya tidak Iya. berkering. Nah, itu 4 poin tadi. Dua Jadi, isu besarnya itu tadi, dua soal isu. kemiskinan dan pertumbuhan. Pertumbuhan dan kemiskinan. Iya. Saya catat tadi ada agro maritim, keren ini, Bung Haji. Karena di kami liputan di laut itu saya lihat ini dolar semua. Tapi karena kita bukan praktisi, ketika Iya. liputan di lapangan tidak tahu itu nggak beruang. Di laut itu sangat kaya lah. Kita di bahari maritim itu keren. Potensinya saya yakin di NTB sangat besar dari reportase, belum hitung ekonomi. Dan industri pengolahan juga yang maju pada petani dan kelautan tadi itu keren. Pariwisata. Kita jualan pariwisata tapi PAD-nya malu kan 4 triliun gitu. Dibanding. Ini ada yang salah ini pasti. Nah, berarti sebelum ke Ibu, berarti udah siapkan strategi seperti apa? Ini kan baru mulai masalah nih. Iya. Strategi seperti apa yang disiapkan pasangan tim atau Pak Iqbal sama Ibu Dinda nanti 5 tahun ini? Seperti apa pendekatan yang ekstrim yang mungkin bisa dilakukan? 1, 2, 3 strategi lah. Ya. Kalau sekarang yang dilakukan oleh teman-teman di transisi kan lagi memahami apa yang sudah bekerja, apa yang sudah berjalan, dan apa yang sedang bekerja, dan apa yang paling tidak di 2025 akan dilakukan oleh pemerintah. Paling tidak kan ada 3 hal yang bisa kita baca dari tindakan pemerintah sebagai aktor ya. Yang pertama itu pemerintah sebagai pembuat regulasi, yang kedua itu pemerintah dengan kendali dia terhadap birokrasi di seluruh yang ada, yang ketiga itu pemerintah sebagai pengelola budget atau yang kita kenal istilahnya APBD di NTB. Jadi APBD kita itu kan sekitar kurang lebih 6,3 triliun. Nah, pada umumnya memang di luar isu efisiensi yang diminta oleh pemerintah pusat, memang ada isu di tingkat lokal yang perlu untuk kita arahkan. Misalnya ada saya sebut saja ada beberapa dinas yang orientasi outputnya masih perlu untuk kita optimalkan. Misalnya di Dinas Pertanian itu kan mestinya, atau di Dinas Perikanan Kelautan kan orientasinya mestinya pada pertumbuhan output. Jumlah kalau di pertanian ya produksi pangannya, perkebunan dan hortikulturanya itu meningkat secara signifikan. Sehingga nanti dia bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonominya yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan di petani. Tapi intervensi programnya masih lebih banyak pada sarana pendukung seperti jalan usaha tani. Sedangkan produksinya kurang dioptimalisasi. Misalnya bibit yang bisa meningkatkan hasil panen per satu satuan hektar lahan gitu, atau komoditi strategis kita yang misalnya layak ekspor. Apalagi kalau kita kaitkan dengan industrialisasi tadi, maka dia harus memiliki kecukupan bahan baku. Kan 2 isunya nanti di industri ya. Pertama, dekat dengan pasar, kayaknya kita jauh lah. Itu nanti pasarnya di Pulau Jawa dan yang lain yang banyak penduduknya. Tapi isu kita itu nanti pada kecukupan bahan baku. Jadi kita mesti punya rumusan komoditi strategis yang secara jumlah bahan bakunya memadai sehingga kita bisa masuk pada industrialisasi berbasis agromaritim. Jadi kurang lebih itu yang kemudian misalnya ada 2 isu yang lain, misalnya di Perkim, Bu. Jadi di Perkim anggarannya lumayan, tapi lebih banyak yang diintervensi itu jalan lingkungan. Sementara isunya di sana itu kan ada rumah tidak layak huni, ada rumah kumuh, ada soal sanitasi, ada juga soal perpipaan dan air bersih. Nah, tapi program soal ini kurang diintervensi dan lebih fokus pada rumah kumuhnya, pada jalan lingkungannya. Jadi kadang-kadang kita masih lebih fokus pada kegiatan penunjangnya dibandingkan dengan beberapa kegiatan atau program yang menyasar tusinya, tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah. Berarti optimalisasi kerja-kerja OPD, menyelaraskan. Itu di sisi budget. Kalau bisa kita bicara dari sisi birokrasi, kan ada beberapa birokrasi atau bidang yang anggaran tahunnya cuma 100 juta. Jadi maksud saya kita membuat satu struktur, tapi anggaran operasionalnya cuma 100 sampai 200 juta itu kan nggak efektif, efisien. Jadi kalau kayak Tribun ini bikin cabang, jumlah gajinya banyak, kemudian operasional penunjangnya lebih sedikit, kegiatan produksinya nggak berjalan secara optimal. Ya, makanya kita masih berjuang untuk hidup ya. Jadi ada beberapa hal memang isunya. Makanya di luar tadi isu pertumbuhan dan kemiskinan, salah satu yang ditekankan betul oleh Pak Iqbal dan Bu Dinda adalah soal meritokrasi sistem. Karena meritokrasi sistem nanti otomatis
kita akan mengarah pada perbaikan birokrasi. Kemudian kita juga nanti akan tata kelola budgeting anggaran yang akan lebih bagus, dan nanti juga akan berdampak pada lahirnya regulasi yang lebih bagus. Oke, keren. Ini uraian, thank you Bang Oji. Tapi ini masih banyak pertanyaan Bang Oji. Tapi kita ke Bu Dokter dulu. Saya minum ya dulu ya. Iya, silakan. Bu Dokter, saya minum. Mulai panas ini. Bu Nur atau Bu Aida? Bu Aida. Melihat paparan dari tim transisi tadi itu sangat, saya baca sangat ideal sekali. Agromaritim, industri pengolahan dan pariwisata yang memang selama ini jadi core TV. Tapi Ibu selaku akademisi melihat selama ini seperti apa? Tanggapan dulu terhadap rencana program dari Iqbal Dinda ini sudah tepat atau salah kurang tepat? Ya, terima kasih Tribun. Makasih Mas Irto. Kalau tadi saya lihat gitu ya Pak Oji tadi paparan gitu ya, senang dengernya ya. Karena ini bentuk optimisme harus ya, pemerintah baru harus optimis gitu kan. Apalagi kalau tadi dibilang ada pertumbuhan bisa 6-8 ya, pada pemerintah yang lama tuh 7 gitu. Kita luar biasa tenang ya. Cuman habis itu tadi juga Pak Oji sudah bilang bahwa kenaikan pertumbuhan kita yang 7% itu juga kemarin harus dilihat ya Pak ya. 7% itu komponen tertingginya ada di mana gitu ya. Karena kalau dilihat kan memang di data statistik memang masih di pertambangan kan gitu, yang belum menyentuh ke ekonomi yang dekat dengan kita gitu. Padahal itu tadi beberapa program dari Pak Iqbal dan Bu Dinda ini kan maunya pertumbuhan itu nggak hanya yang di atas ya Pak, tapi juga di bawah. Nah kalau saya pasti senang ya Mas Irto ya dengernya, karena kita bukan hanya sebagai pengamat ya, kita nanti akan merasakan manfaat dari pembangunan ini kan kita gitu, lihat pertumbuhan 5 tahun ke depan. Cuman yang mau saya soroti tadi itu adalah bahwa itu kan jangka 5 tahun gitu ya Pak ya. Nah kemungkinan yang pengen kita dengar itu adalah apakah dalam, mudah-mudahan tim transisi sudah melakukan bedah gitu ya, bedah buku lah ya. Kalau kita di keuangan itu Pak, karena saya orang keuangan, bedah buku nih Pak, bedah buku keuangan pemerintah daerah ini seperti apa gitu ya, bedah buku. Jadi supaya habis itu dengan kita PAD yang kecil ya Pak ya, tadi dibilangnya kalau di-combine itu enggak harus berhemat ya. 54 sama 4 triliun jauh sekali satu kabupaten. Jauh ya. Tapi kan harus tetap optimis kan Pak ya, dengan mengoptimalkan apa yang kita punya kan gitu. Nah mudah-mudahan sih kita pengen lihatnya juga dalam 3 bulan ke depan gitu ya, 100 hari ini ada yang mungkin perlu dilihat juga kira-kira program-program apa yang bisa langsung dikerjakan oleh pemerintah gitu ya, dengan pemerintahan yang baru, supaya kita juga lihat dong apa sih sebenarnya sudah dilakukan gitu. Kemudian sehingga di tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat itu terlihat gitu ya, apa yang disasar itu terlihat atau enggak. Karena kalau dilihat dari program 6 yang 10 itu saya sebagai ini ya, sebagai akademisi seneng gitu yang ngelihatnya, wah ini angka optimis, dan saya berharap mudah-mudahan emang kita bisa melihat gitu Pak ya. Prabowo aja 8, Indonesia 8 lah ya. Ini 6 sampai 8. Nah, kita 7 aja udah bagus ya Pak ya, 7 oke, 8, tapi kan harus tetap tadi kata kuncinya tetap harus optimis. Cuman habis itu langkah-langkah yang harus dilakukan kan emang harus pertama ya pemetaan dulu mungkin ya Pak ya, apa sih yang kita punya gitu sejauh mana, dalam waktu 3 bulan ini apa yang bisa dikerjakan dulu gitu ya, karena kan masa 3 bulan ini 100 hari pertama masa bulan madu. Nah, kalau orang bilang ya Pak, ini bulan madunya pemerintah baru itu adalah kita pengen lihat ada perubahan apa yang dilakukan. Kemudian 1 tahun pertama, kedua, 3, 4 itu ya mudah-mudahan ini jangan jadi gambaran yang cukup general, tapi juga bisa di breakdown dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan, 5 tahun gitu. Sehingga bisa kita kita lihat, rasakan gitu ya. Terutama tadi kalau kita lihat strateginya sih secara umum saya setuju gitu ya, setuju aja gitu. Cuman habis itu apa yang mesti menjadi sasaran utama yang pertama kali harus dilakukan itu mana dulu, kelompok mana yang mau diutamakan gitu kan, supaya habis itu lebih terfokus ya Pak ya, sehingga kita bisa lihat apakah program yang sudah akan dilakukan dan sudah dilakukan nanti itu memang benar berdampak atau enggak buat masyarakat gitu ya. Ini masih ragu yang 6 sampai 8? Bukan ragu, harus malah. Kalau kita harus optimis kan Pak. Ini kan mengelola uang dari pendapatan daerah ini kan harus optimis kan, kita nggak bisa. Apalagi dengan kata-kata efisiensi ini seharusnya memang
bisa lebih dilakukan ya. Karena sekarang kalau saya ngelihat tahapan nih, kalau dari pemerintah lama dengan sekarang, kalau kemarin itu pengembangan, kalau ini seharusnya bentuknya adalah optimalisasi gitu ya. Jadi sudah mengoptimalkan program-program yang sudah berjalan, kemudian dioptimalkan kembali supaya nggak kembali lagi ke tahapan nol gitu kan. Sehingga apa yang sebaiknya sih, apa yang sudah dilakukan yang kemarin ada yang beberapa, kan nggak semuanya juga. Kalau kemarin pertumbuhan bisa sampai 7, berarti ada hal-hal yang memang sebenarnya bagus dan bisa dioptimalkan gitu ya. Kalau bisa dioptimalkan pasti dengan target tadi bisa sampai 8, kenapa enggak kan gitu ya. Tapi maksudnya memungkinkan nggak Bu dari segi hitung-hitungan melihat existing kondisi yang ada saat ini, kemudian dengan tantangan ekonomi global regional itu kan juga berpengaruh mungkin dengan optimisme pasangan Iqbal Dinda termasuk Bang Oji di sini sangat optimis misalnya. Itu kira-kira ini sekedar optimisme aja atau seperti apa membacanya ke depan? Saya agak ini ya, nanti boleh nggak boleh? Nggak apa-apa. Karena tanpa mengurangi nanti optimisme dari pemerintah yang baru kan begitu kan. Karena kita maunya kan mendorong ada hitung-hitungannya kan. Iya, hitung-hitungannya. Misalnya tadi kalau kita lihat ya sektor, kalau yang tadi ya yang saya soroti dulu lah ya, misalnya dari sisi apa namanya pariwisata tadi gitu ya. Kalau kita lihat pariwisata tadi udah Pak Uji udah bilang jauh ya Pak ya, kita antara kita dengan Bali. Nah saya ingat banget itu kalau dulu kita punya tagline itu yang untungnya sekarang sudah nggak ada ya. Dulu suka ada tagline bahwa kita adalah sister city of Bali gitu. Nah dulu di bandara lama kita tuh Pak di Selaparan tuh ada muncul tuh Pak kayak gitu. Jadi habis itu sudah berubah ya. Jangan kita selalu melihat bahwa kalau kita Lombok ini adalah dapat limpahan dari Bali, jangan dong ya. Kalau kita bicara tentang pariwisata kan kita harus bisa juga menentukan apa sih kekhasan Lombok itu apa gitu ya. Kemudian kalau misalnya di Sumbawa juga harus bisa dipisahkan apa sih sebenarnya yang menjadi kekuatan di mana namanya di Sumbawa itu apa gitu. Kalau kita bicara Lombok ini kan kekuatannya adalah pariwisata gitu kan. Nah kita memang juga punya banyak beberapa masalah yang terkait dengan di pariwisata karena membangun ekosistem pariwisata itu juga nggak mudah ya. Kalau kita bilang pariwisata adalah suatu ekosistem gitu. Nah, ekosistem ini nggak akan berjalan juga kalau kita nggak tahu branding kita apa nih, Pak. Jadi kata-kata bahwa di mindset kita bahwa misalnya kita adalah sister city of Bali itu mudah-mudahan sudah tidak ada di mindset kita. Jangan sampai kita hanya mendapat limpahan dari pariwisata tetangga sebelah, kita dapat sisanya gitu, Pak ya. Tapi kita harus bicara bahwa kalau misalnya Lombok itu adalah pusat pariwisata yang mau kita kejar ya kita harus menciptakan brandingnya itu apa. Misalnya kita mau membranding salah satu branding yang mungkin banyak juga didengungkan oleh beberapa pengamat gitu ya, beberapa akademisi tentang pariwisata halal. Nah ini kan juga apakah branding itu memang tepat gitu ya. Kalau memang tepat apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian ekosistemnya itu harus kita bentuk Pak. Ekosistem itu kan nggak hanya bicara tentang tadi ya infrastruktur ya gitu ya. Tetapi juga kebermanfaat untuk yang ada di lingkungannya. Misalnya contoh di kasus di Mandalika ini kan kawasannya sudah bagus ya Pak, kawasannya sudah bagus. Tapi sampai sekarang kalau kita bilang ada event yang besar ini belum dirasakan dampaknya oleh masyarakat di sekitar. Berarti kan ekosistem kita untuk yang di sekitarnya belum capai. Kemudian ada lagi yang lain-lainnya, misalnya kalau kita bicara tentang Gili dan sebagainya. Pasti kita akan bicara ekosistem industrinya agak besar ya, yaitu misalnya kita bicara tentang pengelolaan sampah gitu kan, kemudian itu penataan gitu, kemudian bagaimana produk-produk apa yang mau kita unggulkan gitu kan, dan kita harus bisa menunjukkan itu kan gitu ya, sehingga habis itu kalau misalnya itu bisa berjalan, pasti PR-nya berat gitu ya, tapi sampai sekarang memang itu yang menjadi hal yang belum tersentuh sama sekali, bahwa ada beberapa hal yang masih kurang yang dirasakan. Kita hanya masyarakat yang di sekitar ini hanya melihat bahwa masih dalam kategori melihat aja gitu ya. Ada event yang besar setiap tahun sekali. Kita masih punya, kalau nggak salah masih ada 7 kali lagi ya Pak, 7 kali lagi event yang ada di besar di MotoGP ini. Mudah-mudahan ini dengan ada tadi ya mau di ada beberapa pengembangan strategi yang dilakukan itu juga akan lebih baik gitu. Terutama yang saya soroti kata-kata industrialisasi Pak. Tadi saya beberapa ini agak terdistorsi ya. Saya setuju dengan industrialisasi, tapi terkadang terjemahan industrialisasinya mungkin agak sedikit kurang
optimal. Nah gitu ya. Kalau Iya. saya bilang kurang tepat, kurang optimal gitu. Jadi kalau tadi misalnya industrinya misalnya ada di Lombok itu adalah pariwisata, apa dong ekosistem yang harus dibentuk kan gitu ya. Kemudian kalau di Sumbawa itu misalnya apa, kan kita juga harus menentukan ya Pak ya, kira-kira apa sih yang menjadi poin utama pendapatan. Kalau hanya bicara tentang apa namanya tambang ini kan, tambang itu hanya tersektor di situ aja ya. Apakah itu memberikan efek domino secara ekonomi untuk masyarakat sekitar? Kalau kita bisa lihat ya belum juga ya Pak ya. Sehingga kita masih harus menentukan kira-kira apa sih yang mau dikembangkan di Sumbawa yang memang menjadi keunggulan yang bisa menjadi pendapatan untuk Bisa men-trigger. daerah. Men-trigger, betul. Jadi kalau dari tambang ini, kebetulan ada dasarnya tambang tuh ya. Tambang ini kan barangnya kayak enak banget ya Pak ya. Secara di atas, secara angka memang penyumbang Aman lah besar. setiap rilis Iya. itu NTB aman. Pasti. rilisnya kan. Tapi apakah itu memberikan efek untuk masyarakat sekitar? Kalau kita lihat ya memang antara Lombok dengan Sumbawa juga sampai sekarang kita lihat juga belum. Mungkin core Masih masing-masing wilayah ini. Core masing-masing wilayah ini harus kita tentukan gitu ya. Apa sih kekuatan di Sumbawa, di Lombok, dan ini strategi ini kan harus Iya. dilakukan secara terpisah gitu ya. Nggak bisa secara general gitu. Jadi perlakuan mungkin yang ada di Lombok dengan di Sumbawa kemungkinan juga harus dibedakan gitu. Iya, iya, oke. Sebelum saya ke Bang Oji, tadi Ibu singgung soal ekosistem. Ekosistem seperti apa yang harus dibangun oleh pemerintah daerah lah? Pemerintah daerah. Yang misal pariwisata lah salah satunya. Ya. Yang harus tools, yang harus ekosistemnya itu apa yang indikator yang perlu dibangun? Indikatornya. Tadi kalau misalnya kita bicara sebenarnya keunggulan kita pariwisata apa yang mau kita tonjolkan gitu ya. Kalau kelautan-kelautannya seperti apa. Nah, kemudian kita lihat sebenarnya isu-isu pariwisata itu kan banyak gitu ya. Tadi kalau bicara tentang infrastruktur harus ya, karena kita nggak mungkin dulu kalau kita kawasan ekonomi di KEK itu di Mandalika nggak dibangun infrastruktur ya, kita juga nggak akan Iya, iya. nggak akan melihat Mandalika seperti sekarang ya, dibandingkan dulu dengan jalan yang kurang gitu. Nah, kemudian habis itu kita juga melihat bahwa sebenarnya ada kawasan industri pariwisata yang sebenarnya saling menyambung gitu ya. Mulai dari kita dari atas itu dari Gili gitu ya, dari Gili sampai dengan ke selatan itu kan sebenarnya itu sambung menyambung menjadi satu gitu ya. Itu jalur yang pariwisata ya. Nah, itu kita juga harus lihat apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar itu untuk bisa menunjang pariwisata itu. Kalau kita lihat memang investasi di pariwisata ini agak kayak kita melihat ayam dengan telur gitu ya. Mana yang duluan ini seperti di Senggigi sekarang kalau kita bilang Mandalika sudah mulai agak bertumbuh, di Senggigi kecenderungannya mati gitu ya. Dan terkait dengan investasi yang dilakukan itu ini memang mana yang harus duluan ini? Harus ada dulu ataukah kita investasi dulu? Nah, kalau kita dari ekonomi kan pasti salah satu yang dilakukan adalah pemerintah melakukan investasi dulu ya, entah investasi dari pemerintah maupun dari swasta gitu ya. Pasti harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian habis itu baru kita bisa bilang bahwa kita bisa menjual pariwisata kita misalnya untuk mendatangkan investasi yang lebih besar lagi. Nah, kalau kita lihat Senggigi ini kan jalurnya mati gitu ya. Dan sehingga orang begitu sampai di bandara internasional dia hanya pergi ke Mandalika aja gitu. Walaupun itu juga belum optimal. Nah, ekosistemnya salah satunya tadi ya tentang isu-isu lingkungan. Karena tadi fokusnya adalah lingkungannya. Misalnya infrastruktur sudah dilakukan. Kemudian habis itu kita bicara tentang isu-isu sampah gitu ya Pak ya. Kemudian isu-isu kira-kira industri apa sih yang penunjang dari pariwisata tersebut. Misalnya kita bilang kemarin kita agak sering ini ya, euforianya terlalu keseringan ya, kayak misalnya jagung, semua orang jagung gitu ya. Sekarang kayak lagi semua ke sana, nah gitu. Padahal sebenarnya ada industri misalnya kayak kita kemarin punya industri gerabah. Padahal itu adalah di jalur pariwisata yang sangat besar sekali. Dulu juga mau tapi itu mati gitu kan. Padahal gerabah kita yang nggak jalan. Ketak pun juga kalau saya lihat kemarin industrinya juga sepi gitu ya. Sehingga sebenarnya potensi kita itu kurang gitu. Jadi kalau misalnya itu dimaksimalkan. Dan jenis industri itu kan ketika kalau kita lihat di gerabah, saya lupa. Banyumulek itu kan dulu lebih bagus ya Pak ya. Dulu kan kalau kita lihat Banyumulek itu kan sudah mirip sebagai kawasan industri. Nah, kawasan industri itu kan yang dibicarakan kan tentang teknologi dan terutama kan industri yang mau kita bangun ini kan supaya bisa menjadi serapan masyarakat, serapan lapangan kerja gitu kan. Sehingga kalau misalnya di pemerintahan baru mudah-mudahan melihat kembali kira-kira ekosistemnya itu adalah industri-industri mana yang bisa kita bangun kembali gitu ya. Di jalur-jalur yang sangat sebenarnya strategis udah pasti kita melewati itu ya.
Sehingga habis itu kita bisa kembangkan tadi, kalau misalnya Ketak itu ada di mana, kemudian penunjang pariwisatanya di mana, misalnya di Banyumulek, kemudian kita bilang ke Bonjero, itu kan sebenarnya daerah-daerah yang, nah itu yang harus kita ekosistem itu supaya akhirnya orang nggak hanya berpikir kalau ke Lombok itu di desa Sade aja gitu kan, itu terlalu kecil ya Pak, ya itu terlalu kecil dan efek ekonominya nggak kurang besar. Sehingga kalau tadi pariwisata sebagai ekosistem ya tujuannya pasti outputnya adalah penyerapan tenaga kerja. Iya. Bang Oji, ini ternyata baru umum aja Bapak uraikan ini. Jadi ada soal pemetaan tadi, poin secara dari Ibu Aida, kemudian ekosistem. Nah, termasuk Bang Oji tadi nyinggung soal agromaritim, pariwisata dan industrialisasi. Yang kalau kita sebut industrialisasi kayaknya kita ketawa, senyum-senyum sendiri ya. Karena di isu di pemerintahan sebelumnya sama di Pilpres juga. Jadi definisi industrialisasi ya. Kita gagal berjamaah memahami industrialisasi ya. Betul. Nah, Bang Oji, itu ada pemetaan sama ekosistem yang akan dibangun itu gimana? Untuk menerjemahkan lebih detail rencana-rencana ini. Tadi saya setuju sama Bu Dokter Aida soal sumber pertumbuhan ekonomi kita. Memang dalam 5 tahun terakhir itu pertumbuhan kita kayak naik dan turun. Jadi kadang 7%, 5%, kadang juga 1% karena dia sangat bergantung pada sektor pertambangan. Karena sektor pertambangan kita kan memang membentuk cukup tinggi dalam struktur perekonomian kita di atas 20%. Nah, karena itu tadi saya sampaikan bahwa kritik selama ini terhadap kita itu kan pertumbuhan ekonomi kita kurang berkualitas. Makanya tadi sejak awal saya coba sampaikan ada 3 sektor itu tadi. Yang pertama itu agromaritim, itu kan nanti bertumpu pada kapasitas produksi kita terhadap bahan baku di perikanan, di perkebunan, hortikultura maupun di pangan. Apalagi pangan sekarang isu seksi ya. Nah, makanya orientasi dari pemerintah daerah sebagai organ yang bisa mengintervensi dan langsung bersentuhan dengan rakyat, dengan petani, dengan nelayan, dengan peternak, itu mesti berfokus pada produksinya tadi, jangan pada sarana pendukungnya. Sudah mulai harus berkembang. Itu yang selama ini kita lihat kurang terarah, karena mereka lebih banyak program intervensi mereka dalam APBD itu lebih banyak pada sarana pendukungnya, jalan usaha taninya, jalan lingkungannya, sedangkan kegiatan produksinya kurang didukung secara serius sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua nanti di industri pengolahan, basisnya itu adalah peningkatan dari sektor agro maritim kita. Jadi basis industrialisasinya itu adalah agromaritim yang ingin dikembangkan sama Iqbal Dinda. Pada konteks ini memang harus ada fokus pada komoditi strategis kita. Jadi kalau kita konsep pengembangan produksinya nanti itu sedikit gitu ya. Jadi gado-gado rame-rame, nanti industrinya jadi susah masuk. Karena dia kan butuh skala besar, skala kecukupan bahan baku. Saya ambil contoh saja, misalnya kalau kita ingin bicara pada industri pengolahan sampah menjadi energi, itu paling tidak kalau skalanya sekitar 13 megawatt kan kita butuh sekitar 800 ton per hari. Nah, itu kan harus diorganisasi secara bagus, secara baik dari seluruh wilayah kita sehingga pengumpulan bahan bakunya memadai. Kalau bahan bakunya nggak memadai, nggak cukup, ya industrinya jadi mati. Kemudian tadi tentang pengembangan sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini menjadi strategis karena nanti akan menjadi prime mover, penggerak utama, karena akan menciptakan banyak permintaan. Karena pertumbuhan sektor pariwisata kan otomatis jumlah wisatawan yang datang itu akan semakin banyak. Makin banyak kebutuhan makan dan minumnya. Tentu industri pangannya nanti akan terdongkrak. Akan makin banyak permintaan terhadap oleh-oleh. Industri kreatifnya juga nanti UMKM akan banyak terdongkrak. Pertanyaan memang yang belum bisa kita jawab, bagaimana cara mendatangkan Jadi ada simpangan yang agak jauh antara misalnya pasar Bali dan pasar di NTB. Kalau kita lihat di pasar Bali, domestiknya saja sekitar 30 juta pasir itu setiap tahun. Luar negerinya itu sekitar 6,5 juta. Bandingkan dengan kita yang mungkin sekitar 3 jutaan total domestik sama luar negerinya. Domestik kan di sana
kemungkinan juga karena dekat Pulau Jawa kan. Iya. Tapi kan kita udah putar laut juga. Iya. Nah, makanya itu isunya. Tadi menarik yang disampaikan sama Bu Aida, saya menghidupkan beberapa destinasi yang terancam tidak berkembang atau menuju kematiannya, misalnya seperti Senggigi. Nah, Pak Iqbal dalam beberapa kesempatan memang membayangkan destinasi-destinasi strategis itu bisa terkoneksi. Kan salah satu isu kita di pengembangan pariwisata kan tiket yang mahal. Kemarin sempat turun jadi sekitar 500-an ribu, sekarang sudah naik loh 1,1 juta Bali ke Lombok. ke Lombok. Hanya Citylink gitu ya. Ya, jadi kita kemudian ingin mengembangkan jalur alternatif. Misalnya sekarang yang sudah ada di samping jalur udara itu juga ada jalur antara Lembar ke ke Padang Bayi. Kita juga nanti ingin mengembangkan kapal cepat dari Bali ke melalui Senggigi atau langsung ke Mandalika. Itu lagi kita coba tata, tapi mungkin terlalu cepat juga kita sampaikan karena ini masih dalam pemantauan studi kita. Nanti jalur-jalur nanti di perhubungan ya. Nanti kalau kita masuk ke isu perhubungan itu kan ada transportasi untuk penumpangnya. Utamanya menunjang penumpang pariwisata. Jadi dari mau tidak mau kita harus mengakui Bali sebagai salah satu sumber market kita untuk mendukung pertumbuhan wisatawan kita di dan NTB. salah satu pintu masuk Indonesia kan? Sebagai salah satu pintu masuk ke Indonesia. Ada teman saya ini, dia mau pergi ke Vietnam nggak bisa ke Jakarta karena masuknya lewat Bali ke Vietnam gitu. Jadi ini nggak bisa kita hindari. Jadi membuat konektivitas yang murah, nyaman dan cepat dari Bali ke Lombok itu salah satu isu yang ingin diselesaikan oleh Iqbal Dinda. Kemudian yang kedua juga transportasi terkait dengan komoditi. Karena sumber-sumber komoditi kita berada di Pulau Sumbawa dan juga di Lombok, utamanya di bagian selatan itu mesti dijembatani pada jalur transportasi yang membuat biaya logistiknya menjadi murah sehingga nanti dimungkinkan kita ekspor komoditi. Ada beberapa seperti Pelabuhan Awang, kemudian yang perlu untuk kita optimalkan, kemudian sekarang ada rencana untuk pembangunan beberapa pelabuhan yang ada di Pulau Sumbawa maupun di Pulau Lombok, itu nanti akan bisa meningkatkan nilai jual kita dari komoditi kita. Sehingga secara perlahan ketergantungan kita pada sektor tambang itu akan mulai berkurang. Itu kita mulai langkah awalnya nanti dari penataan birokrasi, kemudian instrumen intervensi kita itu di APBD juga harus tepat sasaran, tepat lokus, juga bisa memberikan manfaat yang lebih optimal. Jangan sampai nanti judul programnya bagus, tapi nanti bentuk kegiatannya itu jauh antara judul programnya dengan bentuk eksekusinya. Iya. Bang Oji, ini menarik OPD. Ini kan mesin birokrasi untuk lebih fokus lagi ke orientasi ke hasil tadi Bang Oji bilang. Sekarang kondisinya seperti apa, Bu? Ini kan Iqbal Dinda masuk di akhir setelah APBD diketok kan. Kemudian tentunya tidak banyak ruang kemarin untuk merumuskan belanja 2025 kan. Seperti apa kondisinya di internal OPD sendiri untuk bisa menarik untuk seperti mereka mengikuti program Iqbal Dinda? Alhamdulillah kalau dari komunikasi kita selama ini, Pak PJ Gubernur, Pak Jenderal, kemudian juga teman-teman di OPD relatif komunikasinya sangat terbuka. Jadi dari sana kita dapat gambaran misalnya kalau government spending kita, Bu, kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi ini kan dari konsumsi masyarakat, government spending, kemudian investasi dan ekspor impor kan. Nah, kalau kita bicara tentang konsumsi masyarakat ya so-so lah pertumbuhannya. Government spending mungkin skalanya 20 sampai 30, mungkin sekarang sampai 30 triliun per tahun. Nah, yang bisa kita berharap banyak itu nanti pertumbuhannya dari investasi. Memang sejauh ini investasi kita itu lebih banyak di sektor pertambangan, Bu, dan sedikit di pariwisata, tapi investasi di pariwisata ini belum berdampak pada pertumbuhan signifikan di kunjungan wisatawan. Itu yang juga perlu untuk kita benahi bersama. Kalau yang dari 3 komponen tadi, yang memang yang kita banyak berharap itu adalah soal investasi. Makanya yang kami perhatikan Pak Iqbal ini sangat rajin untuk keliling berkomunikasi dengan banyak pihak, karena kita berharap investasi yang masuk di NTB itu bisa lebih banyak. Bukan hanya dari sektor pertambangan, tapi juga tadi di sektor industri, di sektor pariwisata, maupun di sektor agromaritim. Itulah yang ingin kita kelola dan kaitkan dengan tadi APBD kita. Dan alhamdulillah sejauh ini komunikasi kita dengan
birokrasi dengan utamanya dipandu oleh Pak PJ Gubernur itu relatif sangat bagus. Jadi dari sisi postur kita kan sekitar 6,3 triliun, Pak. Cuma memang fiskal kita tidak sekuat angkanya tadi, karena dari 6,3 itu sekitar 36,8% itu habis di belanja pegawai. Kemudian ada sekitar 200 sampai 300 miliar itu nanti di belanja jasa untuk terkait dengan untuk tenaga semacam tenaga kontrak begitu, saya agak lupa. P3K atau bukan, ada semacam pihak swasta yang menyediakan tenaganya. Outsourcing. Tenaga untuk outsourcing. Nah, di beberapa anggaran kita, karena kita dari struktur kita itu PAD kita sekitar 2,5 triliun dan selebihnya itu dari dana transfer, kita sedang melakukan optimalisasi. Jadi memang kerjaan teman-teman di Transia adalah mengamati dan mencermati dan memberikan masukan. Belum eksekusi ya? Enggak. Menyisir ya. Jadi teman-teman di transisi itu bukan tim pelaksana proyek. Bukan tim pelaksana proyek, bukan juga tim pencari proyek. Iya. Bukan juga bukan juga tim pengamat untuk lapangan awalnya. mempromosikan mempromosikan jabatan. Bukan tim promosi jabatan. Jadi tim transaksi mencoba mencermati situasi yang ada dan memberikan masukan dalam isu yang tadi itu. Isu dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan meritokrasi birokrasi. Jadi bukan tim transaksi ya? Bukan tim transaksi, bukan tim pencari proyek, bukan tim yang juga melisting proyek, dan juga bukan tim promosi jabatan. Iya, luar biasa. Tim penyisir ini ya. Kerja keras bangun tim transaksi luar biasa. Bu, tadi ada soal investasi. Bang Oji menyinggung soal bagaimana investasi di NTB. Kalau Ibu, bagaimana sebenarnya investasi ini supaya bisa kan jadi andalan, akan menggenjot, berarti benar-benar kerja keras ini. Sementara investasi kita enggak, ya masih ketinggalan lah dari daerah lain. Misal banyak yang lebih milih daerah lain ke Bali dan sebagainya gitu kan. Nah, itu gimana Ibu melihat potensi investasi yang kira-kira akan digenjot oleh pemerintah baru ini? Iya, kalau saya lihat angka investasinya juga besar ya Pak ya. Ini angka optimis juga nih. Tapi kalau angkanya ditambang, Bu. Oh, tambah ya, bukan 300 smelter ya. Kalau saya juga senang ya lihat angkanya ya. Optimis gitu ya. Nah, tapi tadi juga ini investasi juga jadi tantangan gitu ya. Kalau kita lihat ini kemarin kita juga ada beberapa melihat misalnya di Mandalika ini ada beberapa investasi yang akan masuk gitu ya. Yang ini bisa mendorong kan sebenarnya Pak ya. Tapi ini juga belum berhasil gitu ya. Nah, ini tantangan juga kan gitu ya. Pertanyaan kita adalah apa yang menyebabkan itu. Tadi kalau misalnya kita bilang salah satunya adalah penataan birokrasi, ya mungkin salah satu juga itu ya Pak ya. Kalau kita lihat memang salah satu kesulitan melakukan investasi itu kan salah satunya adalah birokrasi. Kita nggak bisa bohong juga ya, birokrasi adalah salah satunya. Kemudian habis itu yang kedua, yang pasti orang melakukan investasi kan potensi gitu ya. Apa sih sebenarnya potensi yang akan didapatkan dari dari berinvestasi baik di Lombok ataupun di Sumbawa ini apa kan gitu ya. Karena kita ini kekurangan kita itu adalah bahwa kita ini jauh nih Pak ya. Kita ini jauh dari mana-mana. Kalau misalnya mengalihkan berinvestasi tadi misalnya membangun satu, ya kalau smelter itu kan beda ini Pak ya. Misalnya kita membangun satu industri lah gitu, satu kawasan industri. Sebenarnya kalau dilihat di Sumbawa itu sebenarnya lahannya besar ya Pak ya. Kita lihat itu sebenarnya bisa jadi potensi. Kalau di Lombok, kalau dibilang industri yang mau kita bangun itu, ya mungkin hanya sebagai industri pendukung pariwisata aja. Tapi kalau misalnya di Lombok tadi ada beberapa yang difokuskan mungkin bisa dilakukan di sana. Cuma permasalahan kita karena kita ini kan jauh dari, kalau kita lihat pasar kita ini kan bukan di NTB gitu ya. Pasar kita ini kan adalah pilihannya pasti ke Jawa. Nah gitu ya, sehingga kalau kita lihat cost-nya juga orang melakukan investasi di sini juga cukup besar. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya untuk UMR kita ya termasuk kecil ya Pak ya. Kalau misalnya untuk melakukan investasi dilihat dari
ongkos tenaga kerja kita itu biaya tenaga kerja kita juga nggak mahal karena UMP kita juga masih juga termasuk yang kecil gitu. Cuman permasalahannya ketika melakukan investasi di sini itu apa jenis investasinya kan gitu ya. Dan padahal kita tahu kalau misalnya melakukan investasi kan kita maunya juga yang bentuknya bayangan kita nih. Mungkin bayangan kita adalah mungkin dulu waktu pas yang dibayangkan industrialisasi itu mungkin seperti kayak di Tangerang gitu. Kita ada kawasan industri yang besar gitu ya. Yang itu memang seharusnya begitu. Cuman permasalahannya kita dengan Jawa kan agak berbeda ya Pak. Kalau di Jawa itu adalah sentra semuanya. Karena pasarnya ada di situ, produknya di situ, kalaupun diekspor tuh dengan... Jadi kalau hitung-hitungan ongkos investasi ya jauh lebih masuk akal murah gitu ya. Nah kalau kita ketika kita alihkan ini kalau di Lombok, saya bilang mungkin enggak ya. Kita mungkin pindahkan. Cuman jenisnya apa yang mau diinikan. Walaupun hitungan dari biaya... Tadi kalau misalnya mau memproduksi, tadi ya mungkin kita juga harus lihat bahwa apakah kalau mau memproduksi produksinya tadi bahan bakunya itu juga apakah kita punya gitu ya. Ketika bicara tentang konsumsi ada di Lombok di NTB aja itu juga kita harus bicara tentang kira-kira kita punya nggak bahan bakunya. Kemudian kalau mau setelah diproduksi, kalau dari ongkos produksinya mungkin murah karena kita membangun pabrik ya, kita ngomong yang agak besar ya, misalnya di Sumbawa itu mungkin murah karena memang ongkos investasi jauh lebih murah dibandingkan di Jawa. Kemudian biaya tenaga kerjanya juga kita bisa termasuk murah. Cuman yang mahal adalah distribusi gitu kan ya. Sehingga distribusi inilah yang harus kita lihat. Ini mau kalau orang berinvestasi itu kan kita harus melihat mau dibawa kemana ini. Nah kalau kemarin misalnya ada akan dibangun itu akan dibuat hub gitu ya, pelabuhan. Sebenarnya di Lombok Utara itu Pak yang akan dibangunkan sebagai global hub kita sebenarnya, tapi kan tidak jadi gitu ya. Karena tidak jadi karena kondisi, dan kalau kita lihat sebenarnya kan global hub yang ada di Lombok Utara tuh besar sekali kawasan yang akan terkena. Dan itu bagus sekali, cuman keburu kita ada gempa. Jadi karena gempa ini kan melihat ternyata di Lombok Utara itu bukan kawasan yang cukup baik untuk dibuat sebagai kawasan global hub pelabuhan baru kita yang di utara itu kan. Sehingga habis itu kita juga agak kesulitan kalau misalnya kita membangun industri yang investasi yang mendatangkan investasi ke kita itu agak sulit juga ya, mau didistribusikannya ke mana, kemudian apakah ongkos distribusinya itu murah atau enggak gitu. Karena kita tahu betul itu pasti akan biayanya mahal. Nah, lagi-lagi kemudian enggak hanya itu, tapi apa yang mau ditawarkan oleh pemerintah NTB ini sebenarnya kita kan harus menentukan dulu Pak. Kalau kita mau investasi kan juga kita harus menentukan dulu apa sih yang kita butuhkan. Tadi kalau misalnya kawasan ya yang mau dibangun itu kawasan seperti apa gitu sehingga bisa mendatangkan investasi. Nah itu kan harus dihitung betul ya dari sisi investor itu apakah memang itu cukup atau tidak. Apakah itu akan memberikan tingkat pengembalian yang baik gitu ya, returnnya bagus nggak, tingkat pengembalian investasinya bagus atau nggak. Kalau enggak kita memang masih punya banyak kekurangan di sisi itu. Sehingga kalau kita bilang bahwa pemerintah NTB itu dari tahun ke tahun memang kalau saya bilang cukup berat mendatangkan investor. Karena kita sendiri memang kalau dilihat dari persaingan kita kan memang kita punya banyak kekurangan. Kalau dari investasinya saya bilang enggak ya, misalnya dari untuk investasi awal dan sebagainya enggak. Tapi habis itu kita mau produksi apa dan didistribusikan kemana itu kan jauh lebih penting gitu kan Pak. Karena kan kekurangan kita itu adalah produksi, tapi kita nggak tahu marketnya di mana. Padahal bisnis itu yang paling penting adalah menentukan marketnya dulu gitu kan. Kalau kan bisnis itu adalah menangkap market. Nah kita aja marketnya belum tahu, terus kita punya apa? Nah itu kan yang jadi gap itulah yang membuat kadang kita suka kalau misalnya ingin mendatangkan investasi di NTB ini agak sulit kita mau menentukan apa ya kira-kira yang bisa mendatangkan investor lebih banyak, terutama kalau 300 sampai 500 triliun itu atau lebih besar lagi, itu luar biasa. Kalau itu berhasil sangat luar biasa, karena dengan kalau pembangunan industri yang besar tadi itu kan tujuannya adalah untuk mengurangi pengangguran, angka pengangguran kan. Yang paling penting kan adalah penciptaan lapangan kerja gitu ya. Dan ini bukan kalau misalnya kita lihat di kawasan-kawasan lain-lain ini kan kebanyakan kalau misalnya ini termasuk UMKM Pak, ini kan masih belum sebagai pencipta lapangan kerja ya sebenarnya kan. Karena lapangan kerja yang kita maksudkan ini kan bukan alternatif pendapatan keluarga. Nah, sekarang kita masih pendapatan utama gitu. Iya, ini adalah masih sebagai pendapatan tambahan gitu kan. Misalnya coba aja Bapak lihat dicek gitu ya di UMKM kita banyak kan masih bentuknya adalah
pendapatan sambilan gitu, bukan utama. Sedangkan penyerapan tenaga kerja yang kita maksud ini kan adalah bagaimana supaya masyarakat kita, adik-adik kita yang setelah lulus dari universitas ini gitu ya, itu adalah nggak perlu dia pergi keluar gitu ya. Jadi supaya nggak perlulah dia pergi keluar, tapi dia bisa kembali dan kemudian bisa mendapatkan apa ya, pekerjaan yang itu. Jadi sehingga kalau kita bilang ayo dong kita kembali ke NTB, tapi memang betul isunya adalah apa yang mau kita kerjakan di sini, karena perusahaan-perusahaan multinasional pun, kita nggak usah bilang investasi besar, perusahaan-perusahaan multinasional pun juga belum mau bergeser untuk melakukan investasinya di kita kan gitu ya. Jadi ini siapapun kalau saya bilang itu selalu menjadi tantangan untuk semua pemimpin di NTB. Kalau kita bilang memang selalu jadi itu ya. Cuman habis itu minimal coba kita melakukan pemetaan kembali supaya kira-kira minimal adalah langkah yang sudah dilakukan gitu ya, Bu. Kan gubernur kita sekarang mantan diplomat. Nah, ini kita uji sekarang ilmunya. Bagaimana berdiplomasi dengan investor. Selain itu saja ada catatan tadi Bang Oji, menyiapkan pemetaan termasuk potensi dan itu tantangan besarnya. Birokrasi. Betul. Investor, investasi, birokrasi. Gimana di Bang Oji? Jadi mau targetin besar ke investasi tadi yang catat itu, tapi tantangan juga cukup berat. Histori kita cukup berat. Kemudian birokrasi juga masih perlu menjadi PR untuk mempermudah dan potensi yang dipetakan. Gimana Bang? Memang salah satu pekerjaan kita perlu memahami diri sendiri dulu kan. Jadi potensi kita seperti apa. Nah, dalam terkait dengan itu riset itu kita perlukan. Kerja-kerja para peneliti kampus juga kita butuhkan. Para profesor, para doktor terlibat dalam pemetaan terhadap potensi kita sebenarnya seperti apa. Saya agak terkejut pada satu waktu saya bertemu dengan kawan saya yang memang bermain di salah satunya di sektor perikanan. Ternyata data kita itu 30% untuk supply untuk Fanami ya di udang secara nasional itu 30% berasal dari NTB. Nah, misalnya satu saja kalau kita mau bicara industri tadi, kita main di pakannya. Bahan bakunya sudah lengkap, pasarnya juga sudah lengkap, sudah ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi ini dari 30% itu nasional apa? 30% nasional itu kontribusi secara tumbuh dari NTB. Besar. Itu potensi yang lagi tumbuh dan berkembang. Karena itu kemarin teman saya salah satu perencana di Sumbawa sudah mengindikasikan bahwa Sumbawa itu akan menjadi salah satu PSN untuk pengembangan Fanami. Nah, ini kan perlu menjadi perhatian kita bersama supaya lingkar hulu sampai hilirnya itu kita cermati secara bagus, bahwa komoditi produknya ada di sana, tambaknya ada di sana, tentu dia membutuhkan pakan. Itu bisa kita bikin industri pakannya di sana NTB juga, ya. Secara khusus nanti di Pulau Sumbawa. Karena bahan bakunya relatif, kalau hemat saya itu relatif berlimpah juga. Kemudian nanti sisa kita membuat ekosistemnya untuk pasarnya di, saya yakin kalau Fanami pasarnya relatif sudah terbentuk secara stabil. Misalnya juga soal jagung, secara bahan baku kita juga berlimpah, juga relatif sudah berlimpah. Cuma kan kalau kita mau bicara tadi ekosistem untuk industri, kita harus bicara soal dukungan untuk pabriknya, listriknya, kita bicara juga jalur logistiknya, distribusi, supaya waktu tunggunya juga tidak terlalu lama di pelabuhan begitu kan, sehingga nanti nilai terhadap bahan bakunya juga relatif bisa meningkat. Nah, isu-isu ini kan isu-isu mikro, isu-isu yang butuh detail gitu, karena kalau dalam policy, kalau hemat saya, the devil is in the detail gitu kan. Jadi persoalan setannya itu ada pada detail-detailnya itu. Kadang judulnya, ambisinya sudah bagus, tapi detailnya kita relatif agak lemah. Jadi ini harus kita urai secara bersama-sama. Karena itu ini kerja bukan hanya kerja pemerintah. Semua pihak perlu terlibat. Akademisi, kampus perlu terlibat. Para pelaku bisnis, pelaku swasta juga perlu terlibat. Masyarakat sipil juga perlu terlibat. Jadi ini akan menjadi karya kita bersama nantinya. Sip. Jadi, tapi tantangan bagaimana mendatangkan investor? Kalau
Kalau itu nggak perlu kita ragukan kalau Pak Iqbal gitu. soal relasi kan. Relasi ya. Kalau menurut saya pemimpin-pemimpin kita ini relasinya sudah banyak yang bagus, sudah bagus lah. Apalagi Pak Iqbal dia punya relasi di 72 negara. Dia juga sekarang adalah ketua asosiasi diplomat. Pekerjaan kita kan pembangunan di NTB kan bukan hanya menjadi karya beliau sendiri, tapi menjadi karya kita bersama. Jadi setelah beliau membuka jaringan komunikasinya dan seterusnya, kita mencoba untuk mendetailkan itu di tingkat lapangan. Saya ambil contoh sampel saja. Misalnya kalau kita ingin bangun investasi di pengelolaan sampah tadi yang biomas. Ada seorang kawan yang datang berkunjung ingin membangun itu. Nah, dia kan punya kebutuhan sekitar 800 ton per hari. Suplai Mataram berapa? Sekitar 250. Suplai Lombok Barat dari potensi sampah misalnya timbulan sampah 350 ton, itu yang baru masuk ke Kebun Kongai sekitar 100. Belum kita bicara di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Artinya kita ada isu soal kelembagaan. Itu kan harus diurai kalau kita pengen industrinya jalan. Jadi nanti pabriknya ada, tapi bahan bakunya nggak ada. Sebenarnya ada, tapi belum terkonsolidasi. Jadi itu kan pekerjaan yang perlu didetailkan pada di tingkat lapangan. Polisinya sudah bagus, tapi di tingkat lapangannya harus kita cermati satu demi satu. Betul. Satu demi satu. Termasuk soal distribusi akses tadi pelabuhan ke pelabuhan. Iya benar. Di program nanti 5 tahun ke depan itu perhatian untuk aksesibilitas masuk pelabuhan itu gimana, Bang? Jadi pendekatan kita, itu yang tadi saya bilang, pendekatan kita pada perhubungan itu, pada jalur transportasi, jangan pendekatan infrastruktur. Seperti seorang kepala proyek begitu. Tapi kita harus membangun sistem perhubungan. Apa yang kita maksud sistem perhubungan? Dia mesti kalau dia pariwisata, dia bisa mempermudah konektivitas jalur pariwisata. Dari yang ramai pariwisatanya misalnya di Bali, konektivitasnya mudah ke Lombok. Setelah tiba di Lombok, konektivitasnya ke destinasi-destinasi juga menjadi gampang dan bahasa bodohnya kita alirin selangnya gitu. Gitu. Kemudian kalau kita bicara perspektif tadi komoditi dan industri, kita harus bisa menghubungkan. Jangan sampai pusat komoditasnya ada di bagian selatan, tapi pelabuhannya ada di utara. Nanti kan ada tambahan biaya logistik jadinya. Ongkos 100.000 itu ternyata jadi kali banyak. Hal-hal detail seperti itu perlu untuk untuk dirancang secara bagus sehingga konektivitas tadi memang berdampak pada penurunan biaya, baik di biaya produksi maupun di biaya logistiknya. Keren. Bicara kalau dari paparan Bang Oji sudah masih banyak sebenarnya yang ingin kita bahas, Bang. Dari tol agro maritim itu sangat. Bicara program soal 5 tahun ya, Pak. Jadi tidak mungkin lah. Nanti kita masih bahas banyak. Di edisi selanjutnya lah. Termasuk agro maritim itu sangat tertarik saya. Karena kita liput pertanian, liput kelautan itu harusnya tidak ada alasan kita miskin melihatnya. Tapi next lah kita bahas itu, Bang. Bagaimana teknisnya. Nah, mungkin sesi terakhir. Dari semua program ini, Bang, kan ujungnya bikin rakyat sejahtera. Benar. Jadi kemiskinan gitu kan. Jadi percuma juga strategi bagus, program bagus, tapi yang nikmati kan sebagian. Nah itu jadi isu di setiap pemerintahan kayaknya. Jadi jangan sampai distribusi barangnya lancar, distribusi kesejahteraannya macet gitu. Jadi maksudnya penurunan kemiskinan. Nah, bagaimana Iqbal Linda nanti membuat pertumbuhan yang sehat tadi, kita kata kutip sehat ya bagus di angkanya, rasanya juga ada gitu. Jadi selama ini kita menikmati setiap rilis BPS 7,3. Wah, itu kan luar kita yang belajar ekonomi itu gila ini pertumbuhannya. Orang pemerintah Indonesia aja sampai 8 itu ngos-ngosan gitu. Harusnya kita nggak miskin dengan pertumbuhan itu. Nah, maksudnya bagaimana orientasi pertumbuhan ini juga mengkoneksi berdampak dengan kesejahteraan. Indikatornya penekanan angka kemiskinan. Gimana Bang Oji itu? Secara makro pada umumnya pendekatan kita terhadap penanganan kemiskinan kan ada dua. Yang pertama itu menyelesaikan dari sisi konsumsinya, dan yang kedua dari sisi pendapatan. Dari sisi konsumsi kan per definisi, kalau kita bicara garis makanannya, kemiskinan kan 2.100 kilokalori per hari per kapita. Jadi kalau orang itu sudah bisa makan sebenarnya,
cukup kalorinya, maka dia nanti secara otomatis dia akan keluar dari kemiskinan. Makanya intervensi pemerintah itu kan ada namanya program PKH, ada namanya BPNT. Harapannya program itu nanti bisa mendukung konsumsi masyarakat, kemudian ada pembangunan RTLH, ada perpipaan, air bersih, dan sebagainya. Supaya indikator-indikator tadi, variabel-variabel kemiskinan tadi yang membentuk kemiskinan tadi itu bisa berkurang. Nah, memang program lapangannya itu tidak tepat sasaran. Misalnya kemarin kami berdiskusi sama teman-teman di Dinas Kesehatan, itu ada sekitar 78.000 orang yang desil 8, 9, 10. Itu strata tertinggi dalam struktur perekonomian kita. Artinya orang-orang sejahtera lah. Desil 8, 9, 10 itu penerima BPJS. Jadi dia kan dua variabel nanti. Dia dibayarkan premi BPJS-nya, yang kedua layanan juga dia ditanggung oleh pemerintah. Jadi memang kalau bab sakit itu semua menjadi orang miskin gitu. Mengaku miskin ya. Karena ingin mendapatkan layanan dari. Ya tadi itu karena miskin sama rentan miskin tadi itu kan. Iya. Sama juga misalnya kalau kita bicara program PKH, program BPNT, banyak yang sebenarnya sudah tidak mesti mendapatkan bantuan itu, tapi dia mendapatkan bantuan, sehingga akhirnya orang yang menerima manfaat bukanlah orang yang semestinya, dan yang semestinya akhirnya tidak mendapatkan manfaat. Itu akibatnya nanti penurunan kemiskinannya dari sisi tadi mendorong konsumsi warga itu tidak tercermati secara baik. Karena itu Pak Iqbal sama Bu Dinda, salah satu programnya itu kan soal memberikan dukungan terhadap desa 300 sampai 500 juta. Variabelnya salah satu itu adalah membenahi soal data-data kemiskinan, supaya pemberian bantuan itu menjadi tepat sasaran, tepat lokus juga. Nah, yang kedua, kalau kita bicara dari sisi pendapatan itu, tentu kita harus bicara tentang investasi, yang tadi sudah kita bahas. Kita bicara tentang pasar tenaga kerja. Kita juga bicara tentang pasar permodalan, gitu kan. Berat-berat itu. Ya, itu mesti menjadi kerja dari banyak instrumen lah. Karena itu kalau soal kemiskinan, Pak Iqbal dan Bu Dinda mencoba melakukan pendekatan melalui dua wilayah ini, memperbaiki tata kelola di program perlindungan sosialnya sehingga dia bisa tepat sasaran. Kemudian yang di sisi yang lain dia juga memperbaiki di sisi pertumbuhan ekonomi yang nanti bisa berdampak pada lapangan kerja maupun juga pada peningkatan pendapatan atau penghasilan penduduk di setiap penduduk atau warga yang bekerja. Banyak isu loh di soal tenaga kerja, soal struktur tenaga kerja kita yang informal, yang tadi yang Bu Dokter sampaikan banyak yang hanya sebagai penghasilan tambahan dan sebagainya. Bab selanjutnya lah itu banyak isu. Ini kita perlu urai satu-satu. Nggak bisa selesai dalam 1-2 jam. Oke, Bang Uji. Bu, tanggapannya soal pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan ini kan ujungnya juga buat apa pertumbuhan tinggi kalau miskinnya banyak gitu. Gimana? Harapan terhadap pemerintah daerah. Nah, ini kalau saya lihat dari sisi ini. Jadi ada 2 poin gitu ya yang mungkin tadi kalau dari Pak Uji sudah bilang gitu ya. Sebenarnya untuk di tataran yang besar itu adalah mendatangkan investasi gitu ya. Investasi ini adalah penciptaan, udah pasti secara outputnya adalah penciptaan lapangan kerja yang lebih besar lagi Pak ya, untuk mereka para pencari kerja baru lah kalau saya bilang gitu ya. Itu pertama. Tapi di sisi bawah kita juga tahu bahwa salah satu penciptaan lapangan kerja adalah sebagai fondasi ekonomi kita selama ini, kita bicara UMKM gitu ya. Nah, UMKM ini yang pasti harus dilakukan pemerintah. Tadi investasinya sudah di atas ya. Gimana caranya kerja pemerintah itu untuk mendatangkan investasi. Tadi ya kita ngomong industri yang besar gitu ya. Terus yang di bawahnya adalah memberikan akses Pak, akses terhadap permodalan. Nah, ini kita UMKM kita nggak bisa abaikan juga bahwa UMKM ini adalah salah satu penyumbang ekonomi juga gitu ya. Kita bilang bahwa bumpernya perekonomian di Indonesia itu masih di UMKM gitu ya. Apapun yang terjadi kita masih berpaku pada itu. Sehingga kalau di level atas adalah pemerintah mendatangkan investasi yang besar gitu. Yang di bawah adalah melakukan penataan untuk bagi para UMKM yang sudah ada ini untuk mendapatkan akses
permodalan yang lebih besar lagi. Karena kalau kita ini bilang namanya UMKM naik kelas ya Pak ya. Dulu saya ingat banget, dulu nggak ada kata-kata itu. Saya 2012 tuh Pak bilang UMKM naik kelas Pak. Sekarang begitu saya pulang sekolah kayak saya dengar UMKM naik kelas. Jadi dari definisi UMKM naik kelas itu kalau menurut saya itu adalah bukan soal aset modalnya ya, tapi adalah menciptakan penambahan lapangan kerja lagi. Jadi hanya sesimpel dari tadinya hanya dimiliki oleh home industry 1 orang, 4 orang, jadi 10 orang gitu ya. Nah ini kan untuk sebagai salah satu kalau diberikan akses permodalan, ini kan juga salah satu yang dirasakan untuk masyarakat yang tadi ya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang pasti akan langsung berdampak gitu kan. Kalau dia lebih baik, jadi kata-kata kita tentang industri tentang industrialisasi industri itu kalau untuk di UMKM kan masih belum tersentuh, sehingga PR-nya ada 2 nih. Yang pertama adalah industri yang sifatnya besar gitu ya, yang satu lagi adalah kalau yang sudah ada sekarang UMKM sudah ada diberikan akses permodalan yang lebih baik gitu kan. Nah ini banyak juga PR, lagi-lagi Pak nggak bisa diomongin dalam 1 jam ini ya, ini memberikan akses yang lebih baik, karena nggak bohong bahwa sekarang juga memang walaupun sudah ada akses permodalan, tapi kita juga masih punya PR besar tentang memberikan literasi keuangan bagi para UMKM, karena sampai sekarang mereka juga belum bisa mengakses permodalan tadi ya. Banyak pinjol Bu Dokter. Pinjol ya, itu makanya literasi keuangan ini yang harus kita, dan pemerintah kan juga harus memberikan akses tersebut gitu kan. Entah berbagai macam cara, misalnya dari pertambangan CSR-nya diberikan gitu ya, atau dari bank syariah memberikan, dan itu terutama accessibility ini kan memberikan akses yang lebih mudah, karena kondisinya kan bahkan berbeda dengan persyaratan kalau misalnya levelnya sudah menengahnya ke atas gitu ya, itu kan mereka biasanya sudah berbadan hukum, lebih bankable ya. Itu sudah lebih bankable lah. Kalau yang di bawah ini kan belum, sehingga kalau misalnya akses itu lebih besar, nah inilah salah satu yang bisa mendapatkan dampak dari pembangunan ini ya. Kalau misalnya di bawah itu adalah UMKM, karena nggak bohong tadi walaupun itu bukan pendapatan utama, tetapi buat ibu-ibu dan lain sebagainya itu kan buat masyarakat di sekitar itu sudah bisa menjadi salah satu potensi pendapatan, karena kan yang dirasakan kan memang tadi mungkin mereka bukan penerima manfaat tadi ya dari pemerintah, tapi begitu mendapatkan akses ini kan mereka juga bisa meningkatkan kemampuan produksinya lebih baik, dan keinginan kita untuk mereka salah satu sebagai bumper penciptaan lapangan kerja itu juga harus kita berikan. Jadi PR-nya 2. Yang pertama industri yang besar itu adalah tugasnya harus dipisahkan gitu Pak ya. Industri yang pertama itu industri yang besar, yang kedua adalah untuk yang sudah ada itu adalah memberikan akses, terutama kalau kita lihat jumlah UMKM di NTB ini juga lebih besar porsinya, karena memang kita tahu ini besar sekali, dan itu semua inilah yang memberikan penyumbang lah angka-angka dalam ekonomi kita. Jadi kalau mereka diberikan akses ini kan mereka juga akan bertumbuh gitu kan. Dan manfaatnya kan juga efek domino juga besar, nggak hanya penciptaan lapangan kerja, tapi juga kesejahteraan dalam keluarga, konsumsi lebih baik, mengurangi kemiskinan kan, konsumsi lebih baik, kemudian kesehatan lebih baik dan lain sebagainya. Jadi itu yang 2 hal itu yang mungkin bisa digarisbawahi ya, supaya kalau kita menunggu industrinya tumbuh terlalu jauh, masih mungkin dalam 1 tahun nggak bisa, dalam 2 tahun, mungkin 5 tahun baru akan terlihat. Tapi kalau yang akses ini akan langsung dirasakan oleh para pengusaha kecil. Jadi kesejahteraannya ini terasa. juga isunya Pak Iqbal waktu debat itu ya, soal share lembaga perbankan, share kreditnya lembaga perbankan terhadap UMKM. Karena itu memang penataan terhadap lembaga-lembaga keuangan kita, harus hal ini Bank NTB dan juga BPR yang kita miliki perlu kita kelola secara bagus supaya share-nya terhadap UMKM juga lebih besar lagi ya. Tapi bukan hanya lembaga keuangan, Pak Zirtu, peran pemerintah daerah juga untuk memperkuat dari sisi kelembagaan UMKM juga perlu didukung supaya nanti jangan sampai share UMKM-nya tinggi kreditnya tapi NPL-nya juga meningkat. Jadi ketidakpatuhan terhadap pengembalian kreditnya itu meningkat. Itu juga harus di sisi pemerintahnya juga pelembagaan dari UMKM-nya dengan dari dinasnya, koperasi, kemudian UMKM itu harus bagus, perindustriannya harus bagus, kemudian nanti lembaga keuangannya juga dalam perbankan itu juga policy-nya jangan sampai kreditnya juga tinggi gitu kan, kreditnya misalnya sampai 10-11% gitu kan, ya mesti mereka punya produk keuangan yang ramah terhadap UMKM.
Tapi sekarang juga kan industri keuangan juga sudah punya kewajiban nih Pak untuk memberikan literasi keuangan. Jadi sekarang literasi concern kita kan pada pengusaha ini kan mengenai literasi keuangan gitu. Benar-benar. Sehingga kalau nggak mendapatkan akses, salah satu caranya adalah pinjol. Jadi alih-alih bukannya dia menjadi lebih sejahtera, malah semakin terpuruk, malah semakin dulu ada gitu namanya ya. Bank Subuh, Bank Jengkeh, sekarang ada pinjol. Iya. Nah ini kan bentuknya baru gitu kan. Jadi kalau itu bisa di literasi keuangan. Ini kita bisa migrasi juga nanti ke sektor perdagangan. Ada juga isunya itu pasti. Banyak ya. Kali ya. Nanti nggak bisa habis ya. Dibahas banyak. Setiap pekan kita bahas soal. Paling kita berikan edukasi ke publik ya. Betul. Oke, terima kasih Bang Oji, Bu Doktor. Terima kasih. Mungkin terakhir closing lah supaya ada penutup lah untuk mungkin abang dari versinya Iqbal Dinda yang 5 tahun ke depan seperti apa? Iya, Pak Iqbal Dinda kan insya Allah nanti mungkin dilantik tanggal 6 Februari 2025. Jadi kepemimpinan beliau akan menjadi tonggak awal bagi kita bersama. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan, yang sudah kita sampaikan itu akan menjadi karya kita bersama. Bahwa pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan semua isu yang tadi sudah kita sebutkan itu bukan hanya menjadi kerja Iqbal Dinda atau tim Iqbal Dinda, tapi itu menjadi karya kita bersama. Seluruh warga, seluruh elemen pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, kampus, masyarakat sipil, pelaku usaha. Itu adalah karya kita bersama. Dan karena itu kita mesti terlibat bersama dalam kerja-kerja utama ini. Jadi kesejahteraan itu bukan menjadi agenda satu orang atau satu pihak, satu kelompok, tapi menjadi agenda dan kepentingan kita bersama. Untuk NTB? Untuk NTB makmur mendunia. NTB mania. NTB mania. Cakep. Bu Dokter ada closing statement? Mungkin saya hanya bisa bilang gini ya. Mudah-mudahan di pemerintahan Iqbal Dinda yang baru ini kita melihat optimalisasi ya. Jadi kalau katanya saya lebih baik menggunakan kata optimalisasi dibanding pengembangan gitu ya. Jadi sekarang tahapannya sudah melakukan optimalisasi terhadap pembangunan yang ada di NTB gitu. Dan mudah-mudahan dengan program-program yang sudah bagus itu mudah-mudahan kita bisa rasakan nggak sampai nunggu 5 tahun ya, mungkin ada tahapan yang lebih pendek lagi yang bisa kita rasakan terlebih dahulu ya, mungkin yang bisa langsung dieksekusi supaya masyarakat juga jadi ini kan karena membangun trust gitu ya, trust bahwa pemerintahan Iqbal Dinda ini akan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Jadi optimis ini kan tadi kalau misalnya kita mau membangun bersama-sama ya, kita harus juga membangun kepercayaan dan kepercayaan bahwa memang kita akan jadi bagian dari yang untuk melakukan pembangunan yang lebih baik lagi. Siap. Iya. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Siap. Bang Oji. Terima kasih. Tambah cerah ceria. Baik Tribuners, kalau bicara ekonomi tidak akan selesai sampai di sesi ini. Tadi sudah banyak soal agromaritim, kemudian ada industrialisasi pengolahan, kemudian ada pariwisata, bahkan terakhir investasi dan UMKM. UMKM itu banyak sekali yang bergerak dan sekarang NTB sedang menggeliat. Tapi kita akan bahas itu di edisi selanjutnya dan kita berharap di kepemimpinan baru ini cita-cita untuk mencapai kemakmuran itu benar-benar terasa, benar-benar terwujud. Amin ya rabbal alamin. Untuk NTB mania, NTB makmur mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Haji. Terima kasih.